Selama gangguan ini apakah sudah pernah diajak berobat, Pak? Pernah sih. Pernah berobat ke ini apa sama paranormal ya kan. Ke paranormal? Ya tadi tuh ya katanya ada yang nempel di tubuh. Adiknya. Oh, adiknya Bapak? Ini juga. Ayo kita ngobrol aja di mana? Ya di sini aja kita ngobrol. Siapa? Roni. Siapa? Roni. Pak Roni. Saya dengan Asril dari Detik Asa. Nah, ada apa ini, Pak? Ini mau konsultasi tentang masalah adik saya nih, yang perempuan udah bertahun-tahun sih. Ya itu juga nggak tahu penyakitnya seperti apa gitu. Ya kadang-kala suka ketawa sendiri, suka ngamuk sendiri gitu. Umur kurang lebih 12 tahun. Oh, umur masih belia. Masih belia. Ini udah berapa lama, Pak, gangguan seperti ini? Kemungkinan udah lama sekali sebenarnya. Udah lama sekali dari kecil. Dari semenjak umur 7 tahunan. Dari umur 7 tahun sudah ketawa-ketawa sendiri, sudah terlihat kelainan-kelainan gitu ya. Iya. Nah, dia sekolah nggak? Ya Nggak. sebelum Sebelum sakit? Sebelum sakit itu nggak pernah ngalamin sekolah. Pernah. Oh, pernah sampai kelas bisa baca tulis? Saya rasa belum sih. Belum ya. Oh, berarti mungkin sebentar ya. Nah, habis itu dia ada gangguan. Iya. Tapi sekarang umur 12 tahun. Perempuan. Nah, kondisi dia di rumah, mohon maaf, ini masih lengkap? Ayah, ibu? Kalau ayah masih ada. Masih ada. Ibu? Ibu udah nggak ada. Ibu udah nggak ada. Almarhumah. Udah almarhum. Sudah umur dia berapa? Semenjak ditinggal itu dari umur 6 tahun juga. Oh, umur 6 tahun. Berarti ibu meninggal, dia masih normal? Atau gimana? Masih? Atau sudah ada tanda-tanda? Ada tanda-tanda. Sudah ada, udah mulai terlihat ya, ada iya. Gangguannya gitu. Nah, kemudian parah-parahnya setelah ibu meninggal. Setelah ibu dia ada. Itu udah mulai parah. Secara umur 10 tahunan lah. Nah, selama gangguan ini apakah sudah pernah diajak berobat, Pak? Pernah sih. Pernah berobat ke ini apa namanya, ke paranormal ya kan. Ke paranormal? Ya tadi tuh ya katanya ada yang nempel di tubuh. Semacam kayak makhluk halus katanya. Katanya. Ya alam saya juga nggak tahu kan. Sempat berapa kali diobatin semenjak dia sakit ini? Ada 3 kali. Ada 3 kali. Berarti ini dia sakit ini sudah lama sekali berarti ya? Berarti sudah sekitar 6 tahun sakitnya ada ya? 6 tahunan ada. Ada ya? Dia ada di rumah sekarang? Ada. Nah, kita lihat aja. Tapi ketika di dalam rumah bersama keluarga, dia seperti apa? Mau ngobrol? Ngobrol jarang, cuman hanya ketawa-ketawa. Dia suka keluar-keluar? Pernah dia keluar rumah sampai kemana-mana gitu. Tapi akhir-akhir ini jarang sih sekarang. Jarang ya. Jadi minum obat-obatan dari puskesmas belum pernah sama sekali? Belum pernah. Atau orang puskesmas sudah pernah mengunjungi ke sini? Belum pernah sama sekali. Ya. Ini sebenarnya pihak puskesmas ini harus tahu, Pak. Harus ini dari pihak puskesmas ini sudah harus tahu dengan kondisi ini harus diobatin. Gitu. Nah, sekarang kita coba aja lihat, nanti kita akan laporkan ke puskesmas ya, ataupun nanti kita ajak ke puskesmas. Sekarang kita ke sana. Di rumah ada siapa? Ada bapak ya. Sama bapak nggak apa-apa nih kita datang.
Nggak apa-apa. Oke. Ini Mbak. Oh, Bapak. Oh iya Pak, sini Pak. Ya, perkenalkan Pak, saya Asril. Assalamualaikum. Ini gimana awalnya Pak? Dia gangguan begini gimana? Ya barangnya menggangguan jiwa sih sebenarnya. Nggak tahu tuh ya apakah karena ditinggalnya ibunya tadinya Ditinggal ibunya. masih kecil. Mm-hmm. Cuman dia ngikutin anak kakaknya ini orang tiga itu. Yang ini yang paling bungsu ini. Oh, ini yang bungsu. Ibunya meninggal. Sakit apa waktu itu Pak? Ibunya kayak tipes itu namanya apa itu? Oh, kayak tipes. Nah, maaf, di antara keluarga-keluarga kayak gini ada nggak yang mengalami seperti ini? Yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Dari pihak ibu, misalnya Kak. Orang. Sini ini Rina. Rina, sini. Kenalkan dulu. Silakan. Ayo kenalan dulu ya, Rina. Ah, sisir rambut dulu. Zaman-zaman. Ya, pintar ya. Salam dulu. Ayo Rina sini. Sini sama Om di sini ya. Pintar. Wah, cantik Rina nih. Sini disisirin rambutnya sini. Sini. Ya, sisirin rambut. Ya, duduk ya, duduk yang benar. Duduk, jangan jongkok. Duduk. Nah, duduk. Nah. Siapa namanya? Kenalan dulu ya, kenalan. Nama Om dulu. Kenalan udah tahu belum? Namanya Om Asril. Kalau ini namanya siapa? Siapa namanya? Ya, sebutkan namanya dulu. Siapa namanya? Rina. Pintar tuh, udah tahu bisa jawab. Umur Rina berapa? Berapa umurnya? Apa, Mbak? Berapa? Coba. Coba berapa umurnya? Coba ngomong dulu. Ngomong sama Om dulu umurnya berapa? Coba Rina yang ngomong dulu. Berapa? Tanya jawab. Ayo jawab dulu yuk. Berapa umurnya Rina berapa? Coba ngomong dulu. Itu kan yang ngomongnya abahnya. Nah sekarang Rina yang ngomong ya, umurnya berapa? Berapa tahun umurnya? Rina pernah sekolah nggak? Pernah? Bisa baca? Nggak bisa. Rina sukanya apa? Kalau makanan suka apa? Kalau mau dibeliin suka makanan apa? Mau apa? Ayo, mau apa? Suka apa? Misalnya buah-buahan, atau suka bakso, atau mie ayam, apa? Coba. Sukanya apa? Makan apa ini? Suka apa Rinanya? Biar Om bawain nanti ke sini lagi. Mau suka apa? Ayo bilang ya. Buat dibawain. Mau apa? Nanti dibawain apa makanannya? Apa ya? Ayo ngomong dulu. Sukanya apa? Mau apa? Oh, suka boneka mungkin? Suka boneka? Suka? Hah? Boneka suka? Suka deh. Suka? Boneka apa? Boneka apa sukanya? Ayo, sukanya boneka apa? Barbie? Atau apa? Frozen? Hah? Iya. Apa? Barbie? Rojan. Suka Frozen? Ya, Rinanya malu-malu. Cuman lupa-lupaan nggak tahu. Rina punya boneka nggak? Ada nggak bonekanya di rumah? Nggak punya.
Nggak punya. Mau dibawain boneka? Mau? Mau. Dia mau tapi malu-malu jawabnya nih. Kalau perilaku sehari-hari seperti apa, Pak? Ada yang tidur aja biasa aja. Tidur aja. Jam 3 itu kadang-kadang tembang-tembangan gitu. Nyanyi. Oh, suka nyanyi juga? Nyanyinya jelas? Jelas. Suka nyanyi apa? Coba Rinanya. Apa nyanyinya? Sama kalau ada HP-nya mah tahu. Oh, dia ada HP-nya. Ada media sosialnya apa? Ada Facebook? Ada? Coba pingin lihat Facebooknya. Coba lihat Facebooknya dulu. Oh, ada ini. Coba buka kuncinya aja. Oh, dibuka. Dibukain. Lihat Facebooknya. Ya, buka. Buka. Percaya sama Om pingin bantu Rina. Ya. Pingin bantu. Ya, dibuka ya HP-nya ya. Nah, Rina. Kalau Rina diajak ke dokter mau nggak? Mau gitu. Mau. Nah, Kita ajak ke dokter. naik motor. Mau diajak ke dokter. Ya. Kita berobat ke dokter biar Rinanya sembuh. Iya. Biar enak gitu. Atau ke tingkat terendah dulu kita bawa ke puskesmas. Ya. Oh, YouTube. Iya, Oh. perawatan. Oh, suka lihat YouTube. Iya. Dia bisa ngaji. Ya bisa kali perawatan. Oh, salawatan ya. Rina bisa salawatan ya? Bisa. Coba pengen dengar Rina salawatan lah. Yuk sini yuk. Sini, duduk sini. Kalau di rumah ini komunikasi dengan dia seperti apa ini? Ya biasa sih. Orangnya begitu. Nyambung. Nyambung ya. Tapi ada kalanya kadang-kadang dia ketawa-ketawa gitu. Ketawa, cuman jarang. Jarang keluar. Dulu mah ya keluar aja, sekarang mah alhamdulillah di dalam aja. Kalau saran saya ini sebaiknya kita diberikan pengobatan dari pengobatan medis dari puskesmas paling tidak gitu. Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Nggak tahu tuh kakak-kakaknya. Memang sengaja memang nggak mau ke sana gitu ya. Iya. Padahal yang kayak begini harus tersentuh dengan obat-obat medis paling tidak dia buat menenangkan pikiran seperti itu ya. Salam. Bayar nggak itu Pak? Bayarnya? Gratis. Gratis di puskesmas gratis. Itu gratis. Nggak ada bayar. Semuanya. Ini puskesmasnya termasuknya apa ya? Unyur bukan? Rau. Rau. Iya. Rau ya. Kita telepon aja ya ibu ini ya. Nanti kita telepon aja ya. Bu Herlinya. Coba alamat di sini apa? Ada kartu keluarga? Atau alamat aja deh. Di Muncang RT. Coba sebentar. HP-nya. Sekarang kita coba telepon petugas puskesmas sektor Rau. Coba kita telepon biasa. Mohon menunggu. Nomor yang Anda tuju sedang dialihkan. Tidak aktif. Ya, ini nomornya tidak aktif, Ibu. Dari puskesmasnya. Nanti mungkin dari rumah nanti kita coba nanti minta alamatnya. Coba disebutkan dulu alamatnya. Coba. Dan nanti saya coba aja lapor ke puskesmas. Kalau menurut orang puskesmas ini bisa ditanganin, insya Allah nanti akan datang sini. Ya, nah gitu. Mungkin itu aja. Dari puskesmasnya nanti kita telepon dulu karena ini kan nggak nyambung. Sudah kita telepon nggak ada. Itu gratis nanti. Nggak ada, itu gratis. Semua gratis. Gratis semuanya nanti.
Cuman saya nggak memastikan kapan datangnya dari puskesmas karena saya bukan petugas puskesmas Rawu ya. Nah, jadi nanti orang puskesmasnya nanti kapannya nanti mereka nanti yang ini. Nanti saya kasih alamat ini, mudah-mudahan bisa secepatnya nanti mereka datang ke sini. Ya, nah, gitu. Ya teman-teman, ini kita sudah coba menghubungi dari pihak puskesmas, akan tetapi dari puskesmasnya nomor handphone yang kita hubungi tidak aktif. Kemungkinan nanti dari rumah kita coba komunikasi dengan petugas dan mudah-mudahan dari petugas puskesmas nanti bisa mendatangi rumah ini, alamat ini. Nanti alamat ini kita kasih ya Pak ya. Nah, kemungkinan nanti dari puskesmas nanti akan datang ke sini. Herli. Nggak aktif juga. Pak, lagi mijit ya Pak? Tak pinter. Waduh. Nggak aktif. Ini kita lagi nelpon puskesmas Rawu yang bagian yang penanganan bagian kejiwaannya, tapi ini nggak aktif terus ya. Kemarin tuh kita telepon juga nggak aktif. Ya sudah, nanti mungkin kita datangin langsung aja, mungkin mudah-mudahan besok-besok kita datangin aja. Oke, nggak aktif. Ya, tahu lo ya selesai. Ada beberapa orang di kawasan yang di Cimuncangnya, ada 2 orang dokter yang melaporkan ke saya. Yang satu saya sudah bilang ke Bu Herli, yang bernama Rina, dan alamatnya sudah saya kirimkan. Yang kedua pasien yang ibu ini.